Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, hiduplah sebuah keluarga yang tampak sederhana namun diam-diam memiliki kekayaan yang melimpah. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Pak Sugeng, ibu yang dikenal sebagai Bu Sri, dan 3 anak mereka, Agus, Dewi, dan Budi. Tak ada yang pernah tahu bagaimana keluarga Sugeng bisa memiliki harta begitu melimpah. Padahal mereka hanya memiliki lahan pertanian kecil yang tidak mungkin menghasilkan kekayaan sebanyak itu. Keluarga Sugeng dikenal sebagai keluarga yang tertutup. Mereka jarang bersosialisasi dengan tetangga dan selalu terlihat menjaga jarak. Rumah mereka, yang terletak agak terpencil di pinggir desa, selalu tampak sepi dan suram. Tak ada yang tahu bahwa di balik tembok rumah itu, ada rahasia kelam yang disembunyikan rapat-rapat. Pak Sugeng sebenarnya bukanlah orang biasa. Sejak muda, dia sudah terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan. Meskipun lahir dari keluarga yang miskin, Sugeng selalu berusaha mencari cara untuk keluar dari kemiskinan. Ketika masih muda, dia pernah mendengar tentang sebuah ritual kuno yang bisa mendatangkan kekayaan melimpah. Ritual itu melibatkan pemujaan terhadap sosok makhluk gaib yang dikenal sebagai setan merah. Setan merah adalah entitas yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa untuk memenuhi keinginan manusia, asalkan manusia tersebut bersedia menyerahkan jiwa dan nuraninya sebagai gantinya. Sugeng yang penuh ambisi, tanpa ragu mendalami ritual tersebut. Bertahun-tahun kemudian, dia memutuskan untuk melakukan ritual pemujaan itu, melibatkan keluarganya dalam perjanjian gelap yang akan membawa mereka kepada kekayaan yang tak terbayangkan. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit desa. Pak Sugeng telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dia mengajak istri dan 3 anaknya ke sebuah ruangan bawah tanah yang sudah lama disembunyikannya di bawah rumah mereka. Ruangan itu gelap dan pengap, dengan lilin-lilin merah menyala di sekelilingnya, menerangi dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, di mana Pak Sugeng telah menyiapkan berbagai persembahan. Darah ayam hitam, bunga-bunga berwarna merah darah, dan sepotong kain yang sudah dipenuhi dengan mantra-mantra kuno. Bu Sri, meski awalnya merasa takut, tidak berani menentang suaminya. Dia tahu bahwa Pak Sugeng akan melakukan apapun demi mencapai kekayaan yang diimpikannya. Anak-anak mereka, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, hanya bisa mengikuti perintah orang tua mereka dengan penuh kebingungan dan rasa takut. Pak Sugeng memulai ritual itu dengan membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno, memanggil entitas yang ingin dia ajak perjanjian. Suara mantra itu terdengar bergema di dalam ruangan, semakin lama semakin kuat, hingga tiba-tiba seluruh ruangan diliputi oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Dari kegelapan, muncullah sosok setan merah. Tubuhnya besar dan menyeramkan, dengan mata merah menyala yang menatap Pak Sugeng dengan penuh amarah dan keserakahan. Suara makhluk itu dalam dan bergema, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Apa yang kau inginkan, manusia?" tanya setan merah dengan suara yang menggetarkan. Pak Sugeng, yang sudah setengah berlutut, menjawab dengan suara gemetar, "Aku ingin kekayaan. Kekayaan yang tak terhingga." Setan merah tersenyum, menampakkan gigi-gigi tajamnya. "Keinginanmu bisa terpenuhi, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Apa yang kau inginkan sebagai gantinya?" tanya Pak Sugeng, meski dia sudah tahu jawabannya. "Jiwamu, dan jiwa keluargamu. Kalian harus melayaniku seumur hidup, memujaku dan mematuhi semua perintahku. Jika kau melanggar, maka kutukanku akan turun kepada kalian semua." Tanpa ragu, Pak Sugeng menyetujui perjanjian itu. Dia mengorbankan segala yang dia miliki demi kekayaan yang diimpikannya. Setelah perjanjian itu dilakukan, setan merah menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan keluarga Sugeng dalam suasana yang penuh ketakutan, namun juga penuh dengan harapan akan kekayaan yang akan segera datang. Beberapa bulan setelah ritual itu, kekayaan mulai mengalir ke dalam kehidupan keluarga Sugeng. Bisnis kecil yang mereka miliki berkembang pesat. Lahan pertanian mereka, yang dulunya hanya bisa menghasilkan panen seadanya, kini menjadi ladang subur yang menghasilkan keuntungan besar. Tak lama kemudian, mereka mampu membeli lebih banyak tanah.
mempekerjakan banyak pekerja, dan bahkan membangun rumah yang lebih besar dan megah. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang mengerikan. Seiring dengan bertambahnya harta benda, mereka juga mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mengerikan di rumah mereka. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh, tawa menyeramkan, suara langkah kaki yang berat, dan bisikan-bisikan dari kegelapan. Bu Sri mulai merasakan adanya sosok yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika dia berada sendirian di rumah, dia sering melihat bayangan hitam bergerak cepat dari sudut matanya. Dewi, anak perempuan mereka, sering mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali, di mana dia melihat sosok setan merah menatapnya dengan mata yang menyala, siap mencabik-cabiknya. Agus dan Budi, dua anak laki-laki mereka, mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka menjadi lebih pendiam dan sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang yang tak terlihat yang berbicara dengan mereka. Mereka juga mulai memiliki kekuatan fisik yang tak wajar untuk anak seusia mereka, seringkali menunjukkan kekuatan yang mengerikan dalam situasi tertentu. Pak Sugeng, meskipun mendapatkan kekayaan yang dia inginkan, tidak bisa sepenuhnya menikmati hasil dari perjanjiannya. Dia terus dihantui oleh perasaan bersalah dan ketakutan yang semakin lama semakin tak tertahankan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Mereka sudah terikat dalam perjanjian dengan setan merah, dan konsekuensinya akan mereka tanggung selamanya. Beberapa tahun berlalu, dan kekayaan keluarga Sugeng semakin bertambah. Mereka menjadi salah satu keluarga terkaya di desa, tetapi juga yang paling ditakuti. Orang-orang di desa mulai mendengar desas-desus tentang asal-usul kekayaan mereka yang tak wajar. Meskipun tidak ada yang berani berbicara terang-terangan, mereka diam-diam menjauhi keluarga Sugeng, merasa ada sesuatu yang gelap dan jahat mengelilingi mereka. Suatu hari, ketika Pak Sugeng sedang berada di ruang kerjanya, dia menemukan sebuah kitab tua yang pernah diberikan oleh dukun yang dulu membantunya melakukan ritual pemujaan. Kitab itu berisi cara untuk membebaskan diri dari perjanjian dengan setan merah, namun dengan risiko yang sangat besar. Sugeng mulai mempertimbangkan apakah dia bisa mengakhiri semua ini, meskipun dia tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat fatal. Di sisi lain, Bu Sri yang semakin hari semakin merasa terganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk gaib di rumahnya, mulai berpikir untuk melarikan diri. Dia sudah tidak tahan lagi dengan teror yang terus-menerus mereka alami. Namun, dia tahu bahwa melarikan diri bukanlah solusi, karena setan merah pasti akan menemukan mereka dimanapun mereka berada. Keluarga Sugeng mulai mengalami perpecahan. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan, dan suasana di rumah mereka semakin tegang. Hingga suatu malam, teror yang mereka alami mencapai puncaknya. Malam itu, suara tawa mengerikan terdengar semakin keras di seluruh rumah. Lilin-lilin yang biasa menyala di ruangan bawah tanah tiba-tiba padam dengan sendirinya. Pak Sugeng yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera berlari ke ruang bawah tanah. Di sana, dia melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan setengah mati. Di depan altar batu hitam, sosok setan merah berdiri, menatap Pak Sugeng dengan tatapan yang penuh amarah. Di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan hitam yang terus bergerak, seolah-olah siap menerkamnya kapan saja. "Kau melanggar perjanjian kita, Sugeng!" teriak setan merah dengan suara yang menggelegar. "Kau berani mencoba mengkhianatiku?" Dia tahu bahwa setan merah sudah tahu tentang rencananya untuk membebaskan diri dari perjanjian itu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku," jawabnya dengan suara gemetar. "Kau sudah menyerahkan mereka kepadaku. Mereka milikku." Setan merah melangkah maju, mendekati Pak Sugeng. "Kau harus membayar atas pengkhianatanmu." Seketika itu juga, bayangan-bayangan hitam itu menyerang Pak Sugeng. Dia merasakan tubuhnya seakan-akan dirobek dari dalam, rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara jeritan Pak Sugeng menggema di seluruh rumah, membuat Bu Sri dan anak-anaknya ketakutan setengah mati. Mereka berlari ke ruang bawah tanah, tetapi sudah terlambat. Pak Sugeng tergeletak di lantai, tubuhnya berlumuran darah. Matanya terbuka lebar, tetapi tak ada lagi kehidupan di dalamnya.
Setan merah menatap Busri dan anak-anaknya dengan tatapan penuh kemenangan. "Kalian akan melanjutkan perjanjian ini," kata setan merah dengan suara yang dingin. "Atau kalian akan bernasib sama seperti Sugeng." Tak ada pilihan lain bagi mereka. Busri dan anak-anaknya harus melanjutkan pemujaan terhadap setan merah, meskipun dengan perasaan penuh ketakutan dan keputusasaan. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari perjanjian ini. Sejak malam mengerikan itu, kehidupan keluarga Sugeng berubah menjadi mimpi buruk yang tiada akhir. Meskipun mereka tetap kaya, kekayaan itu tidak lagi membawa kebahagiaan, melainkan hanya ketakutan dan kesengsaraan. Setiap malam, mereka dihantui oleh bayangan-bayangan hitam yang selalu mengintai, siap mencabik-cabik mereka jika mereka berani melanggar perjanjian. Busri mulai kehilangan kewarasannya. Dia sering berbicara sendiri, berbisik-bisik kepada sosok-sosok tak terlihat yang selalu mengelilinginya. Anak-anak mereka, yang kini sudah beranjak dewasa, juga menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Agus menjadi semakin agresif dan sering melukai dirinya sendiri. Dewi terjebak dalam depresi yang mendalam, sementara Budi mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh dan tak terduga. Setan merah selalu hadir di setiap langkah mereka, mengingatkan bahwa mereka adalah miliknya. Mereka tidak bisa melarikan diri, tidak bisa meminta bantuan, dan tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Setiap upaya untuk melawan hanya akan berakhir dengan penderitaan yang lebih besar. Desas-desus tentang keanehan keluarga Sugeng mulai menyebar di desa. Orang-orang semakin menjauh dari mereka, menganggap keluarga Sugeng sebagai pembawa malapetaka. Bahkan, para pekerja yang dulu bekerja di ladang mereka mulai mengundurkan diri satu persatu, meninggalkan keluarga Sugeng dalam kesendirian. Suatu hari, seorang dukun tua dari desa lain mendengar tentang keluarga Sugeng dan semua kejadian aneh yang mereka alami. Dukun itu, yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, memutuskan untuk datang dan menawarkan bantuan kepada mereka. Busri yang sudah putus asa, menerima kedatangan dukun itu dengan harapan bisa mengakhiri teror yang mereka alami. Dukun itu segera menyadari bahwa keluarga Sugeng terlibat dalam perjanjian dengan setan merah, dan bahwa tidak mudah untuk membebaskan mereka dari kutukan tersebut. Namun, dukun itu juga tahu bahwa ada cara untuk setidaknya meredakan pengaruh setan merah, meskipun risikonya sangat besar. Dukun itu mempersiapkan sebuah ritual pembersihan yang akan memutus sebagian dari ikatan mereka dengan setan merah. Namun, ritual ini membutuhkan pengorbanan besar. Dukun itu memperingatkan Busri bahwa jika ritual ini gagal, maka konsekuensinya akan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Malam itu, dukun tua memulai ritualnya. Dia membawa keluarga Sugeng ke sebuah tempat suci di tengah hutan, jauh dari pandangan manusia. Di tempat itu, dukun tersebut menyiapkan berbagai macam bahan-bahan ritual, termasuk mantra-mantra kuno yang sudah lama tidak digunakan. Busri, Agus, Dewi, dan Budi mengikuti ritual itu dengan penuh harapan, meskipun mereka tahu bahwa ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Dukun itu mulai membacakan mantra-mantranya, memanggil kekuatan-kekuatan alam untuk membantu mereka memutuskan ikatan dengan setan merah. Namun, tak lama setelah ritual dimulai, angin kencang mulai bertiup, dan langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Suara tawa mengerikan terdengar dari kejauhan, disusul dengan munculnya bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi mereka. Setan merah muncul dari kegelapan, menatap dukun itu dengan tatapan penuh kebencian. "Kau berani mencoba melawan aku, manusia tua?" Dukun itu tidak gentar. Dia melanjutkan mantra-mantranya, mencoba memutuskan ikatan yang mengikat keluarga Sugeng dengan setan merah. Namun, setan merah terlalu kuat. Dengan satu gerakan tangan, dukun tua itu terlempar jauh, dan tubuhnya terhantam ke tanah dengan keras. Keluarga Sugeng terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi melawan. Setan merah semakin mendekat, dan Busri merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Agus, Dewi, dan Budi berusaha melindungi ibu mereka, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dalam detik-detik terakhir sebelum setan merah mencabut nyawa mereka, Busri berdoa dalam hati,
memohon pengampunan untuk semua dosa yang telah mereka lakukan. Dia menutup matanya, siap menerima nasibnya. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya terang muncul dari dalam tubuh Bu Sri, memancar ke segala arah. Cahaya itu begitu kuat hingga setan merah terpaksa mundur. Ternyata, doa Bu Sri yang tulus telah mengundang kekuatan lain yang lebih besar untuk melindungi mereka. Cahaya itu semakin terang, menyelimuti seluruh keluarga Sugeng, sementara setan merah perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan. Suara tawa mengerikan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Ketika cahaya itu akhirnya memudar, keluarga Sugeng mendapati diri mereka berada di tempat suci itu sendirian. Dukun tua itu terbaring tak bernyawa di tanah, tetapi wajahnya tampak tenang, seolah-olah dia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Bu Sri dan anak-anaknya selamat, tetapi mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kekayaan yang mereka peroleh dari perjanjian dengan setan merah hilang dalam sekejap. Mereka kembali menjadi keluarga biasa, tetapi dengan pengalaman yang akan selamanya menghantui mereka. Setelah kejadian itu, keluarga Sugeng memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka menjual semua yang mereka miliki dan pindah ke tempat yang jauh, di mana tidak ada yang mengenal mereka atau masa lalu kelam mereka. Mereka berusaha memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang kekayaan yang penuh dosa. Meskipun begitu, kenangan akan perjanjian dengan setan merah tidak pernah sepenuhnya hilang. Bu Sri dan anak-anaknya selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, meskipun tidak sekuat sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka telah beruntung bisa selamat, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka harus hidup dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Di desa, cerita tentang keluarga Sugeng menjadi legenda yang menakutkan. Rumah mereka yang dulu megah kini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Orang-orang desa percaya bahwa rumah itu telah dikutuk, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Malam-malam di desa itu kadang-kadang masih dihantui oleh suara tawa mengerikan yang datang entah dari mana. Suara itu mengingatkan mereka akan setan merah, dan perjanjian gelap yang pernah dibuat oleh keluarga Sugeng. Kisah keluarga Sugeng menjadi peringatan bagi orang-orang di desa itu, dan di sekitarnya, tentang bahaya memuja kekuatan gelap demi kekayaan. Meskipun mereka selamat, harga yang harus mereka bayar sangatlah besar. Kekayaan yang datang dengan cara yang tidak benar, selalu membawa konsekuensi yang mengerikan. Dan di balik semua itu, setan merah masih ada di luar sana, mencari jiwa-jiwa lain yang cukup bodoh untuk menyerahkan diri kepadanya demi kekayaan yang sementara.